apartemen. Kalau dia laku 20, dia tetap harus bangun 200 apartemennya tadi. Akibatnya kalau dia tidak dapat uang, dia bisa resiko. Makanya biasanya apartemen, mereka akan sebelum launching, mereka akan jual terlebih dahulu dengan discount rate. Ataupun orang-orang yang jualan properti rumah juga, dia akan juga sebelum first launching dengan discount rate kepada teman-teman private investor. Inilah level keempat dari pedagang properti. Teman-teman private investor, dia masuk sebelum launching. Nah, level 4 atau teman-teman private investor ini, kalau Anda level pedagangnya masuk di sini, sudah pasti pada waktu Anda beli, Anda sudah tahu. Misalnya harga jualnya 1 miliar. Pada waktu Anda masuk di awal, Anda sudah dapat discount rate, misalnya 7%, 10%, ataupun 15% di awal. Sehingga pada waktu hari launching, Anda tahu bahwa Anda juga bisa ikut jual, ataupun 1 bulan kemudian ikut jual. Anda sudah tahu persis bahwa waktu beli, Anda sudah tahu harga jualnya. Kemudian level kelima. Level kelima itu adalah masuk first market. Pada waktu hari launching atau setelah launching, Anda ikut beli, dan pada waktu itu Anda bisa juga bersifat sebagai penjudi karena belum tahu harga jualnya, tapi Anda juga bisa sebagai pedagang. Maksudnya apa? Misalnya begini, pada waktu first launching, Anda tahu persis bahwa oleh pedagangnya atau oleh developernya dikatakan bahwa betul tanggal sekian pasti akan naik 10%, karena bahan baku sekarang sudah mulai naik semua, dia pasti. Dan Anda percaya karena dia reputasinya pada waktu dia ngomong naik memang betul naik. Nah, waktu Anda beli dan waktu itu betul-betul naik, berarti Anda sebagai pedagang di first market. Kemudian level ke-6 dari seorang pedagang, yaitu adalah mereka masuk pada waktu secondary market. Contohnya waktu masuk secondary market, sudah laku, sudah first market sudah selesai, pada waktu launching sudah selesai, mungkin sudah ditempatin atau mungkin belum ditempatin. Kemudian Anda misalnya lari-lari pagi dan melihat ini ada rumah dijual, tempatnya sedang dibangun clubhouse, kemudian di sana ada satu hypermarket yang besar sedang dibangun juga, kemudian ditulis dijual, rumahnya kelihatannya rumputnya tinggi, kemudian Anda telepon, begitu telepon, ternyata dia jual minta misalnya 640 juta rumahnya. Padahal Anda tahu persis di market di sana dengan rumah sejenis atau bahkan lebih kecil itu sudah laku dengan harga 850 juta. Pada waktu ada rumah-rumah yang ketinggalan seperti ini, itu pada waktu Anda beli, sebetulnya Anda sudah tahu harga jualnya, maka Anda sebetulnya pedagang di level 6, yaitu Anda masuk pada waktu secondary market. Nah, sekarang pertanyaan saya secara pribadi, Anda di mana pada waktu Anda masuk di properti? Di level pembebas tanah, developer, private investor, atau Anda sebagai teman-teman private investor, atau Anda masuk ke first market, atau Anda masuk ke secondary market. Yang jelas masuk di level manapun selalu ingat pada waktu masuk Anda harus sudah tahu berapa harga jualnya. Berarti Anda jadi pedagang di properti. Berikutnya, Anda juga bisa kaya di bidang properti sebagai investor properti. Bedanya apa pedagang dengan investor? Ini, pedagang pada waktu beli, dia dapatkan untung pada waktu dia jual kembali. Sedangkan investor, dia beli tidak untuk dijual. Dia hanya dapat untung dari hasilnya. Seperti contoh, misalnya seorang pedagang sapi, pada waktu dia beli harga sapi di sini, harganya 600.000, dijual di pasar sana, dia akan jual. Langsung akan segera dijual ke pasar sebelah dengan harga 1 juta. Dia dapat untung 400.000. Atau dia beli harga sapi dengan harga 600.000, dia sembelih, dia potong kecil-kecil, dagingnya dia jual, dan dia untung, misalnya jadi 2 juta. Jadi untungnya malah 1.400.000 karena dijual eceran. Nah, seorang pedagang pada waktu dia beli sapi, dia tidak jual sapinya. Investor beli sapi untuk dipelihara, diambil susunya dan diambil anaknya. Seorang investor sapi untung dari sapinya, yaitu dari susunya dan dari anaknya atau dari hasil, bukan dari jual beli induknya. Nah, ada beberapa tipe investor. Tipe yang pertama, dia pikir bahwa dia investor, padahal dia adalah penjudi. Banyak sekali orang di Indonesia ngomong, saya ini invest di properti. Saya bilang, no, Anda judi di properti. Bisa untung nggak? Bisa, selalu. Bisa buntung nggak? Bisa. Nah, sekarang kalau level yang pertama ini, dia pikir dia investor. Nah, di level pertama investor ini, yang level dia pikir dia investor ini, seringkali dia juga merupakan pedagang. Saya invest di
properti. Padahal dia enggak, dia adalah pedagang. Dia jual beli properti. Sebetulnya dia adalah pedagang. Nah, kemudian level 2 dari seorang investor atau tipe-tipe investor ini tadi, yaitu investor dengan dana sendiri, ilmunya ilmu orang lain. Dia ikut invest. Oke, ini Anda begini ya, oke, nanti saya sewakan begini ya, dah Anda ikut, ya sudah saya ikut aja. Dia tidak punya ilmunya, tapi dia punya uang. Yang level ketiga, yaitu investor dengan dana sendiri dan ilmu sendiri. Saya sudah punya uang, kemudian saya punya ilmunya, saya beli, kemudian saya sewa-sewakan. Itu adalah level 3. Level keempat, investor dengan dana orang lain plus dana sendiri. Jadi tidak 100% dana sendiri, tapi juga tidak 100% dana orang lain. Dia gabung dana sendiri dan orang lain. Kemudian dengan ilmunya dia sendiri, dia melakukan investasi dan mengambil hasil profit dari sewaannya ataupun dari hasil bulanan yang dia dapat dari properti tersebut. Kemudian level 5 dari seorang investor properti, yaitu dia invest dengan dana orang lain, tidak ada pakai dana sendiri, 1 rupiah pun, dan menggunakan ilmunya dia sendiri. Level kelima ini adalah level yang sudah sophisticated, jadi dia dengan punya ilmu menjadikan dirinya sebagai satu orang yang dimana orang percaya kepada dia, dan kemudian dia investasikan, dan kemudian dari hasil investasi properti ini tadi, para investornya yang menyetorkan uang kepada dia juga mendapatkan hasil setiap bulannya atau setiap tahunnya. Setelah kita mengenal tipe-tipe penjudi, tipe pedagang, dan tipe investor di dalam dunia properti, mari kita belajar prinsip-prinsip bagaimana kita bisa untung besar ataupun mendapatkan hasil yang rutin dari properti. Prinsip pertama, yaitu untung pada waktu beli. Ini dikatakan oleh Robert Kiyosaki. Seringkali orang beli properti, mereka merasa bahwa mereka bisa untung nantinya pada waktu mereka jual. No, prinsip yang terbaik adalah untung pada waktu beli. Jadi pada waktu beli sudah untung karena dia sudah tahu harga jualnya atau harga marketnya. Jauh lebih tinggi dibanding pada waktu dia beli. Yang kedua, prinsip-prinsipnya adalah beli grosir, jual retail. Kita beli bak, jadi kemudian dijual eceran, akibatnya harganya jauh lebih tinggi. Yang ketiga, semaksimal mungkin kita menggunakan leverage. Jadi yang ketiga adalah leverage. Maksudnya apa? Daya ungkit. Maksudnya apa? OPM atau other people money. Atau istilahnya tanpa uang. Nah, semaksimal mungkin kita bagaimana beli properti tanpa uang, bahkan pada waktu beli bisa menghasilkan uang. Ini adalah satu prinsip yang sangat-sangat menarik di dunia properti, yang kalau orang tidak tahu ya tidak tahu. Yang celakanya ada orang juga tahu tapi tidak mau praktek, itu celaka gitu ya. Yang benar adalah tahu dan praktek. Karena tahu tidak membuat Anda kaya, tahu dan praktek baru Anda bisa kaya. Berikutnya, ada 3 keterampilan spesifik yang harus kita punyai untuk menjadi kaya melalui properti. 1 adalah keterampilan untuk menemukan transaksi-transaksi yang layak. Yang kedua, kita butuh keterampilan untuk mendanai transaksi tadi. Yang ketiga, kita perlu keterampilan spesifik, yaitu untuk membalikkan transaksi, memasarkan dengan cepat dan untung. Untuk menemukan transaksi, kita harus fokus kepada properti-properti yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1, yaitu properti yang mempunyai situasi-situasi diskon. Orang-orang yang perlu cash cepat, yang mau dilelang, ataupun sudah sekian tahun ternyata merugikan pemilik lamanya. Maksudnya apa? Merugikan pemilik lamanya. Maksudnya adalah ketika properti tadi bukannya menghasilkan cash flow, tapi cash out. Setiap tahun sekian miliar, jadi tekor terus. Akibatnya pemiliknya sangat-sangat kepingin sekali memberikan diskon dan segera keluar dari properti ini. Yang kedua adalah properti-properti yang bermasalah. Maksudnya apa? Propertinya usang dan mungkin dalam sengketa. Nah, dalam sengketa ini merupakan ada peluang. Bagi orang lain itu merupakan masalah, tapi bagi kita bisa jadi merupakan peluang mendapatkan harga-harga yang jauh lebih baik dibanding harga pasar. Yang ketiga, kita fokus untuk mencari properti-properti yang mempunyai peluang-peluang untuk dikonversi. Misalnya, lahan pertanian untuk menjadi gedung, sawah, terus kemudian tanah pantai yang tidak ada kegunaan yang sangat-sangat positif, kita rubah menjadi integrated resorts. Kemudian berikutnya, apartemen menjadi kantor, gudang, kita rubah menjadi kantor.
Jadi kita melihat peluang-peluang konversi untuk merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan untuk menemukan transaksi, selain kita fokus kepada 3 hal tadi, cari situasi-situasi yang diskon, properti-properti yang bermasalah, ataupun properti-properti yang mempunyai peluang untuk konversi, sekarang ada juga 7 langkah dalam membeli properti atau menemukan transaksi tadi. 1. Kita beli properti hunian maksimal 80 km dari rumah Anda. Untuk sebagai investor awal atau pedagang yang awal, alangkah baiknya kita menguasai satu daerah. Kita fokus kepada 80 km area persegi yang dimana benar-benar itu adalah area kita, sehingga kita ketika properti naik, turun,